Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kembali lagi pada pagi ini di podcast Tanya Mahasiswa. Dan sebelum itu saya selaku pewawancara akan mengenalkan narasumber saya. Saya Randy Pratama dari Ilmu Hukum Universitas Jambi. Saya Brisa Sabarnya dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Saya Brisa dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Dan terakhir ya saya sendiri, Awas Sukses Negara selaku pewawancara. Pertama-tama saya akan mengajukan pertanyaan berdasarkan materi tentang sengketa petun. Nah di sini mana nih yang anak hukum nih? Pasti kalian harusnya tahu ya, karena di semester 3, 4 itu pasti belajar tentang sengketa petun. Tapi tergantung fakultasnya juga sih, dan naruh materinya di semester berapa gitu. Nah, tapi sebelum saya mulai podcast tanya jawab, saya akan mengajak kalian untuk melihat penjelasan tentang sengketa petun. Nah, sebelum itu materinya akan dijelaskan oleh teman-teman, mungkin siapa? Silakan. Saya dulu. Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa itu adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Udah. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman kita? Ada ya? Tunggu nanti. Siapa tahu ada. Oke, kita masuk ke sesi podcast tanya jawab. Baiklah teman-teman. Pertanyaan pertama nih, siapa mau jawab bebas ya. Ini pertanyaan pertama, dalam sengketa tata usaha negara, siapa saja pihak yang selalu menjadi tergugat? Silakan. Bila dalam sengketa tata usaha negara itu yang jadi pihak tergugat itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima pendelegasian ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka badan atau pejabat tata usaha negara itulah menjadi tergugat. Oh, oke. Jadi simpelnya kayak adapun gugatan yang dapat diajukan ke petun adalah gugatan tata usaha negara, benar? Oke, masuk. Oke, pertanyaan kedua. Rebutan lagi ya pastinya ya. Jelaskan apa yang membedakan petun dengan peradilan yang lain yang ada di Indonesia. Berdasarkan yang aku ketahui, perbedaan petun dengan peradilan lain itu kalau petun mengenai sengketa cacat prosedur dan substantif terkait sebuah keputusan pemerintah dan bersifat administratif. Kalau misalnya peradilan umum menangani sengketa pidana dan perdata. Oke, bagus sih jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan ketiga langsung ya. Apa saja yang dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara? Silakan. Siapa? Oke. Adapun gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara adalah gugatan tata usaha negara itu sendiri. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 51 tahun 2009 mendefinisikan gugatan yang diajukan ke peradilan tata usaha negara sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Oke. Sebenarnya saya kurang dengar sih tadi, tapi ya oke lah, jawabannya bagus sih. Nih saya lihat nih si Randy belum ada jawab nih. Kita tunggu. Dia ada jawab kan nanti ya. Ini oke, pertanyaan selanjutnya, apa itu keputusan tun? Saya jawab ya. Oke. Keputusan tun adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bertindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
sekali jawab langsung main drawing. Oke, pertanyaan ketiga, coba kalian siapapun lah tolong jelaskan tentang unsur-unsur dari tetun. Silakan. Untuk unsur-unsur tetun itu ada 7. Yang pertama itu penetapan tertulis, yang kedua itu badan atau pejabat tetun, yang ketiga itu tindakan hukum, yang keempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kelima itu adalah konkret atau jelas, dan yang keenam itu individual, dan yang terakhir final dan menimbulkan akibat hukum. Oke, lengkap ya jawabannya. Dan kita masuk mungkin ke pertanyaan terakhir ya. Ini rebutan atau yang mau jawab terserah lah siapa. Pertanyaan keempat, keputusan apa saja yang tidak dapat disengketakan di petun? Silakan. Baik, saya akan menjawab. Oke, Randy. Ada beberapa keputusan. Yang pertama, keputusan tersebut merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, merupakan pengaturan yang bersifat umum. Ketiga, masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. Yang kelima, keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan yang terakhir, keputusan panitia pemilihan dan keputusan apapun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Jawabannya lumayan bagus ya. Karena di sini mungkin aku percaya pada kalian karena kalian anak hukum, jadi pasti kalian mengerti tentang sengketa tetun ini. Oke, kita masuk ke sesi akhir dari podcast ini ya, itu ya sebagainya penutup ya, mungkin penutupnya dari saya sendiri. Teman-teman, kita masuk di sesi terakhir pada podcast kali ini. Nah, di sesi terakhir ini mungkin saya akan menambahkan beberapa contoh tentang sengketa tetun itu apa saja sih gitu. Contoh-contohnya. Nah, jadi pertama contoh-contoh dari sengketa tetun ini bisa tentang gugatan pembatalan sertifikat tanah. Yang pertama, yang keduanya penurunan pangkat dan jabatan. Ketiga, pemberhentian PNS, TNI dan Polri. Keempat, pemberhentian pejabat daerah. Kelima, pemberhentian PNS lagi. Keenam, pemberhentian pamong desa. Dan terakhir, penolakan pelantikan pejabat dan lain-lain. Nah, di situ semua udah diatur pada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Oke, sekian mungkin dari podcast hari ini. Apakah dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jambi ini ada mau yang ditambahkan? Cukup. Oke, cukup. Baik, sekian pada hari ini ya podcast. Nanti mungkin kalian bakal diundang lagi, cuman tahu kapan ya. Oke, terima kasih.